Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang skripsi atas nama Hafidz Nusantara DP. DP-nya apa ya? Dahana Putra, Pak. Oh ya, Dahana Putra. Dengan judul Analisis Penarikan Diri Amerika Serikat dari Kesepakatan Pajak Ekonomi Digital Inclusive Framework tahun 2020. Di sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa agar sidang pada pagi ini diberi kelancaran. Untuk kita semua berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya perkenalkan ya, Hafiz di sini ada Pak Dr. Andes Jaya Purnawijaya MM selaku dosen pembimbing dan juga penguji, sekaligus saya Ahmad Ismail Esos MSI selaku ketua sidang. Yang kedua ada Pak Hasbi Asyidiki Esos MSI selaku dosen penguji 2. Rundown-nya ada beberapa ini ya. Nanti sesi pertama Hafidz akan mempresentasikan hasil penelitiannya, skripsinya kurang lebih 20-30 menit sesuai pemaparan, maksudnya slide presentasi yang sudah dibuat. Selanjutnya akan ada diskusi ataupun tanya jawab dari beberapa dosen penguji. Setelah itu nanti akan ada penilaian secara internal, nanti Hafiz keluar dulu untuk dosen-dosen penguji berdiskusi. Selanjutnya nanti Hafiz diundang kembali untuk diumumkan hasilnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada saudara Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen untuk menampilkan PowerPoint yang telah saya buat mengenai penelitian skripsi saya. Mohon maaf Pak, apakah presentasi saya sudah terlihat Pak? Terlihat Hafiz. Baik, yang pertama-tama yang terhormat Pak Ahmad Ismail selaku Ketua Penguji, Pak Jaya Purnawijaya selaku penguji 1 dan Pak Hasbi Asdiki selaku penguji 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penarikan Diri Amerika Serikat dari Kesepakatan Pajak Ekonomi Digital Inclusive Framework tahun 2020. Saya Hafidz Nusantara Dahana Putra, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini saya semester 9, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 05162056. Di dalam pembuatan skripsi ini saya dibimbing oleh Pak Jaya Purnawijaya selaku pembimbing 1 dan Pak Rahmatullah SIPMM selaku pembimbing 2. Tentunya arahan dan masukan beliau sangat memberi kontribusi yang sangat besar terhadap penelitian saya ini. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya merangkum dulu apa yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan, dan batasan masalah. Itu ada penelitian, kerangka dasar pemikiran, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan di sesi kedua ada ekonomi digital dan multinasional corporate. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah ekonomi digital, kebangkitan perusahaan multinasional berbasis digital, upaya pengalihan keuntungan dan penghindaran pajak. Terus yang ketiga, nanti saya akan mempresentasikan mengenai Inclusive Framework OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development atau garis miring G20 BEPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perjanjian pajak berganda, lalu upaya-upaya OECD atau G20 menghadapi ekonomi digital, dan 2 pilar pajak ekonomi digital. Terus di sesi keempat saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terhadap permasalahan yang saya teliti. Di sini saya akan membahas mengenai penolakan Amerika Serikat, lalu ada kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan analisisnya.
Lalu di yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan yang saya ambil dari penelitian saya, serta saran akademis dan saran praktisnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya menjelaskan latar belakang, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ranah hubungan internasional saat ini telah berubah jauh berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya hanya aktornya hanya negara. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, aktornya kini berkembang hingga berkembang banyak, seperti ada organisasi internasional, non-government organization, terus ada MNC juga, dan bahkan individu-individu tersebut juga bisa dikatakan sebagai aktor nasional. Tentunya individu yang tergabung dalam global society. Nah, perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi hubungan antara negara dan multinasional corporate, di mana seiring berkembangnya waktu, peran negara semakin tersisihkan dan peran multinasional corporate semakin berkembang dengan pesat. Hal ini karena teknologi dan globalisasi membuat multinasional corporate berkembang dengan cepat karena proses yang lebih efisiensi dan efektif karena dibantu teknologi. Dan untuk akses pasarnya juga menjadi lebih luas karena adanya globalisasi. Perkembangan multinasional corporate juga berperan sangat penting bagi negara karena keadaan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan multinasional corporate. Namun di sisi lain, multinasional corporate menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Kenapa? Karena banyak multinasional corporate yang melakukan tindakan kecurangan seperti profit shifting atau perpindahan keuntungan dan juga upaya-upaya untuk menghindari pajak. Kenapa hal tersebut merugikan negara? Karena negara sendiri pendapatannya lebih dominan dihasilkan dari pajak dibanding dari penghasilan-penghasilan lainnya. Tentu upaya penghindaran pajak oleh multinasional corporate sangat merugikan bagi negara. Dengan alasan tersebut, negara khususnya untuk negara-negara yang tergabung dalam OECD atau G20 melakukan seperti rundingan seperti itu untuk mengatasi permasalahan ini. Hasilnya adalah dibentuknya inclusive framework untuk mengatasi BEPS atau Base Erosion Profit Shifting, di mana dari BEPS ini dihasilkan konsensus berupa penanganan untuk masalah BEPS atau Base Erosion Profit Shifting. Namun ketika pembahasan BEPS mengenai ekonomi digital, Amerika menarik diri dari konsensus tersebut. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, kenapa Amerika menarik diri padahal sebelum-sebelumnya sudah mengikuti bahkan menginisiasi inclusive framework tersebut. Dari latar belakang ini maka dapat diambil rumusan masalah yang pertama, yaitu mengapa Amerika Serikat menarik diri dari Forum Kesepakatan Pajak Ekonomi Digital Inclusive Framework tahun 2020 agar pembahasan ini tidak melebar, maka saya batasi masalahnya, yaitu berupa penarikan diri Amerika Serikat dalam Inclusive Framework yang membahas pajak digital global tahun 2020. Untuk tahun saya batasi 2020, untuk permasalahan saya fokus kepada penarikan diri Amerika Serikat dalam Inclusive Framework. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang saya buat ini, maka saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode ini digunakan untuk menguji dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana, di mana, apa, kapan, kenapa, dan mengapa seseorang bertindak dengan cara-cara tertentu, khususnya di sini negara, pada permasalahan yang sedang diliti. Lalu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan fenomenologi atau merupakan pendekatan tentang cara melihat, merekam, mengkonstruksi realitas dengan menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman subjektif. Sehingga dalam penelitian ini saya tidak menggunakan asumsi-asumsi apapun. Terus jenis penelitian yang saya gunakan adalah eksploratif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberi gambaran dasar mengenai hubungan antara aktor-aktor negara
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini khususnya aktor negara dengan organisasi internasional yaitu OECD atau G20, dan juga mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Lalu dari metode penelitian ini saya menggunakan untuk menarik kesimpulan yaitu proses penyimpulan induktif, di mana pengambilan kesimpulan ini dengan menganalisa dari gambaran khusus, lalu diuraikan dari fakta-fakta yang lebih spesifik ke yang lebih umum gitu untuk membuat sebuah kesimpulan. Lalu dalam penelitian ini saya menggunakan bentuk penelitian studi pustaka dengan menggunakan data Stunder. Studi pustaka merupakan bentuk penelitian yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang dapat secara tidak langsung dari lapangan, misalnya seperti kayak koran, dokumen, jurnal, artikel, buku, majalah, internet, hasil penelitian, dan penerbitan-penerbitan lainnya yang telah diakui validitasnya. Lalu dalam penelitian ini, saya menggunakan kerangka berpikir atau pisau analisis untuk menemukan jawaban-jawaban ini, yaitu dengan menggunakan perspektif realisme, di mana perspektif realisme ini merupakan perspektif yang diambil dari sifat manusia yang bersifat egois, di mana perspektif ini memandang bahwa politik internasional itu bersifat anarki, setiap negara hanya berusaha untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Dengan perspektif realisme, saya juga menggunakan teori yang berupa teori turunan dari realisme, yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan resmi yang bertujuan untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional demi mencapai kepentingan nasional suatu negara yang mencakup keamanan, kesejahteraan, serta kemandirian. Selain itu juga saya menggunakan teori turunan realisme, yaitu kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional ini merupakan sebuah tujuan atau ambisi negara yang dapat digolongkan ke dalam baik itu sektor ekonomi, militer, budaya, ataupun ideologi. Lalu dalam penelitian ini apa sih manfaat dan tujuannya? Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, satu, untuk mengetahui latar belakang mengapa Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan pajak ekonomi digital global. Yang kedua, agar dapat memberikan pengetahuan tentang alasan dan kepentingan Amerika Serikat dalam Inclusive Framework OECD G20 BEPS. Dan yang ketiga, dapat menjadi acuan dan juga menjadi referensi bagi negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk mencari kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Tentunya untuk negara-negara G20 itu sendiri. Lalu masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan membahas mengenai ekonomi nasional dan multinasional corporate, di mana saya yang pertama membahas mengenai sejarah ekonomi digital. Pada tahun 1800-an ditemukan teknologi yang bernama komputer. Komputer tentu dulunya tidak secanggih seperti sekarang ini. Dulu komputer hanya digunakan sebagai alat hitung dan pengolahan data sederhana. Berbeda dengan komputer saat ini, kita bisa menggunakan komputer untuk apa saja, bahkan untuk mencari hal-hal yang tidak kita ketahui. Dulu juga akses komputer terbatas, hanya digunakan oleh para militer tentunya untuk menyimpan informasi-informasi penting. Lalu setelah itu seiring berjalannya waktu ditemukannya internet. Dulu internet hanya berupa kabel yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan kabel itu maka komputer yang terhubung dengan kabel dengan mudah mentransfer data dari komputer dan ke komputer lainnya. Dulu ini juga hanya digunakan oleh militer, namun seiring berjalannya waktu penggunaan kabel ini menyebar luas, bahkan sampai menyeberangi lautan dengan menggunakan kabel bawah laut yang sekaligus menghubungkan antar negara. Dengan berkembangnya itu, maka tidak hanya militer yang menggunakan internet, masyarakat umum juga bisa menggunakan internet untuk akses informasi dan data. Sehingga dengan hadirnya internet, arus informasi begitu menyebar dengan luas dan masif. Tentunya ini membuat dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat saat ini.
Lalu perkembangan internet ini juga dimanfaatkan oleh industri sehingga industri melakukan revolusi, yaitu revolusi industri 4.0. Tentu revolusi industri 4.0 sudah melalui banyak tahapan, seperti yang tahapan pertama yaitu revolusi industri pertama, yaitu di mana industri menggunakan tenaga kerja manusia. Lalu yang generasi kedua atau revolusi industri 2.0, industri menggunakan mesin uap. Yang ketiga, revolusi industri 3.0, yaitu industri menggunakan tenaga mesin. Dan yang saat ini yaitu revolusi industri 4.0, atau industri sudah memanfaatkan teknologi seperti komputer dan digitalisasi. Nah, tentunya ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu, ketika revolusi industri 4.0 ini berkembang dengan pesat, hadirlah ekonomi digital. Di sini saya membahas mengenai kebangkitan MNC berbasis digital. Seperti tabel yang terlihat di atas ini, pada tahun 2009 yang mendominasi kapitalisasi dunia yaitu oil dan gas atau minyak dan gas. Di mana untuk teknologi oil dan gas ini memiliki porsi yang besar yaitu 36%. Lalu yang kedua yaitu financial service sebesar 18%. Yang ketiga teknologi dan consumer service. Yang keempat telekomunikasi. Yang kelima consumer goods. Yang keenam healthcare, dan yang terakhir basic material. Namun di tahun 2018, teknologi dan consumer service ini berkembang sangat pesat, hingga kapitalisasinya mencapai 56% dari kapitalisasi dunia. Hal ini membuat teknologi dan service menjadi urutan pertama, financial service di urutan kedua, dan oil gas sendiri ini turun drastis di urutan ketiga, yaitu sebesar 70%. Tentu teknologi digitalisasi ini membuat perusahaan dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Kenapa seperti itu? Karena beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak lagi sebanyak beban perusahaan tradisional. Mereka tidak perlu lagi mengeluarkan beban untuk menyewa gedung, peralatan, serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional perusahaan tersebut. Seluruh proses dapat dioperasikan dari monitor melalui teknologi digital, sehingga perusahaan dapat berekspansi ke suatu negara tanpa menghadiran bentuk fisiknya. Terus setelah MNC teknologi berkembang pesat, maka banyak juga perusahaan-perusahaan yang berupaya untuk mengalihkan keuntungan dan berupaya untuk menghindari dari pajak. Di sini saya mengambil 3 sampling perusahaan besar, yaitu yang pertama Apple Inc. Apple Inc. ini terindikasi melakukan pengalihan keuntungan dan penghindaran pajak, di mana Apple melakukan kecurangan di Irlandia. Enggak sih, ini awal mulanya kecurangan di Irlandia karena ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Irlandia, yaitu melakukan kebijakan fiskal dengan menurunkan pajak yang rendah. Dengan penawaran pajak yang rendah oleh Irlandia, tentu ini membuat Apple sangat menguntungkan, sehingga Apple membuka usahanya di sana. Lalu setelah itu pada tahun 2014, pemerintah Irlandia bahkan menurunkan pajaknya, sehingga Apple hanya membayarkan pajaknya sebesar 0,005%. Tentu ini sangat jauh, bahkan dari pajak Indonesia sendiri yang sebesar 10%. Makanya tak heran Apple membuka usahanya di sana. Untuk sistem bisnisnya juga Apple memanfaatkan celah-celah perbedaan antar negara, seperti yang terlihat di gambar di depan, di mana untuk hak ciptanya Apple ini berada di Cupertino, Amerika Serikat. Lalu untuk salesnya atau perusahaan marketingnya dia berada di Irlandia, dan untuk manufakturnya berada di Shenzhen, Cina. Kenapa demikian? Karena
Untuk hak kekayaan intelektual di Amerika sangat dilindungi, sehingga dia membuka hak kekayaan intelektualnya di sana. Terus untuk Irlandia, karena pajaknya rendah, maka dia membuka perusahaan sales atau marketingnya di sana. Kenapa hal demikian? Karena untuk pendapatan otomatis berada di tangan sales, sehingga pendapatan numpuk di sini dengan pajak yang rendah, pendapatan tersebut dibayarkan pajaknya sangat rendah. Untuk manufakturnya sendiri di Shenzhen, kenapa? Karena tenaga kerja di sana murah-murah, bahkan bahan-bahannya juga murah-murah. Tentu ini sangat sangat menguntungkan bagi Apple Inc. Untuk proses bisnisnya, ini negara-negara seperti India, Timur Tengah, Eropa, Afrika melakukan pembelian Apple melalui perusahaan marketingnya di Irlandia. Lalu Irlandia ini mengkomunikasikan kepada perusahaan di Shenzhen untuk mengirimkan barang-barangnya ke Afrika, Eropa, Timur Tengah, India. Tentu uang-uang yang dibayarkan ini masuk ke dalam perusahaan yang berada di Irlandia, sehingga pajak yang dibayarkan hanya cukup rendah, yaitu 0,05%. Selain itu juga ini Irlandia melakukan transfer pinching ke perusahaan induknya. Tentu ini perusahaan induknya belum diketahui di mana. Terus yang kedua adalah Google. Kenapa Google terindikasi melakukan kecurangan? Karena Google memanfaatkan celah-celah undang-undangan perpajakan, di mana undang-undang tersebut diperbolehkan memungut pajak apabila badan usaha berstatus bentuk usaha tetap atau BUT. Sedangkan Google ini kan perusahaan mesin pencarian, di mana ia memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan, bentuknya pun intangible atau bentuknya digital, sehingga dia tidak memerlukan bentuk fisiknya di suatu negara untuk mengoperasikan usahanya. Dia hanya menyebarkan melalui internet dan bisa memperoleh keuntungan. Sehingga Google tidak perlu membutuhkan bentuk usaha tetap, melainkan Google hanya membuka kantor cabang perwakilan di setiap negara di mana Google itu beroperasi untuk meninjau perkembangan dan pertumbuhan aplikasinya di dalam negara tersebut. Karena statusnya hanya sebagai cabang perwakilan, maka Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPH. Terus yang ketiga yaitu Netflix. Sama seperti Google, Netflix ini perusahaan hiburan di mana mereka menawarkan jasa penontonan video atau film seperti itu, sehingga dia tidak sama seperti Google tidak perlu membutuhkan BUT atau badan usaha tetap, sehingga pajak di mana dia beroperasi tidak dikenakan pajak. Seperti kasusnya sendiri waktu di Indonesia pada tahun 2018, di mana kantor pusat Netflix ini berada di Singapura, namun Indonesia tidak bisa memungut pajaknya karena kantornya tidak ada di Indonesia. Ini keuntungan Netflix diperoleh dari film atau konten melalui jaringan internet, sehingga Netflix tidak memerlukan kantor. Ya, Pak? Hafid, sorry. Agak dipercepat aja. Oh, baik, Pak. Siapa? Terus yang ketiga, Inclusive Framework OECD G20 BEPS. Nah, di sini sistem perpajakan yang sudah ada gitu, yang belum diperbarui, yaitu sistem pajak BEPS, sistem pajak perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, di mana ini negara D dapat memungut pajak penghasilan di negara S, begitu juga negara S dapat memungut pajak penghasilan di negaranya sendiri. Sehingga untuk MNC ini dikenakan double pajak, maka untuk menghindari ini diadakan sistem pajak P3B ini. Tentu kedua pemungutan pajak ini dibenarkan oleh pajak internasional. Karena apa? Karena yang negara D dia menggunakan worldwide income, terus yang negara S menggunakan objective connecting factor. Untuk jenis perjanjian sendiri ada 3 untuk melakukan penghindaran pajak ini. Yang pertama yaitu ada taxable online dan maybe taxes, dan juga maybe taxes but the tax surcharge shall not excess. Ini tergantung masing-masing negara ingin menggunakan yang mana, di mana yang pertama penarikan pajak diberikan secara eksklusif kepada satu negara, yang kedua ini
diberikan kepada kedua negara, yang ketiga diberikan kepada kedua negara, namun untuk negara sumber dikenakan pembatasan tarif. Nah, dalam P3B ini jika sudah melakukan perjanjian, maka negara maka tidak dapat merubah isi kesepakatan tersebut. Tapi di sini ada pengecualian, yaitu pengecualian untuk Amerika Serikat sendiri, di mana ketentuan domestik mampu merubah kesepakatan P3B yang telah dilakukan. Perubahan ini dikenal dengan istilah letter intent. Ini adalah hak khusus Amerika Serikat. Terus yang kedua, saya membahas mengenai upaya OECD G20 menghadapi ekonomi digital, di mana di 2012 ini OECD melakukan deklarasi Los Cabos. Apa itu deklarasi Los Cabos? Yaitu negara-negara yang tergabung dalam OECD mendeklarasikan melawan BEPS atau Base Erosion Profit Shifting atau melawan MNC yang melakukan upaya penghindaran pajak dan pengalihan keuntungan. Lalu di 2013 menerbitkan laporan Base Erosion and Profit Shifting, di mana laporan ini berisi tentang data-data yang kecurangan yang telah dilakukan oleh MNC, serta analisis dampak ke depannya bagaimana. Terus yang di 2015 juga ada mempublikasi 15 rencana aksi. Ini rencana aksi yang akan dilakukan oleh OECD. Yang pertama itu ada digital economy, ada hybrid, ada CFC rules, interest reduction, from tax practice, treaty abuse, permanent establishment. Transfer pricing ini ada 3. Yang pertama transfer pricing intangible asset atau aset tidak berwujud, transfer pricing rates dan modal atau resiko dan modal, dan yang ketiga transfer pricing guidelines atau transfer pricing sistem pembayaran. Dan yang ke-11 ini ada BEPS data analysis. Tentu BEPS ingin mengumpulkan data untuk melakukan analisis mana negara yang melakukan kecurangan dan mana yang tidak. Terus di sini ada aggressive tax planning, tentu negara-negara mengumpulkan data untuk melakukan kompak itu melakukan tax planning kayak gini. Lalu sini juga ada transfer pricing documentation, ada dispute resolution, dan yang terakhir adalah multilateral instrument. Terus setelah 2015-2016 BEPS dibentuk sebagai platform inclusive framework, di mana hal ini dibentuk sebagai platform agar negara-negara berkembang atau negara-negara di luar OECD dapat juga memanfaatkan 15 section ini, tentu agar dapat dimonitori secara bersama. Terus di 2017 ditandatangannya instrumen multilateral MLI. Dengan ditandatangannya ini sehingga negara tidak perlu lagi melakukan kerjasama secara bilateral, karena dengan ditandatangannya ini otomatis negara merubah kebijakannya dalam negerinya disesuaikan dengan 15 action ini. Terus yang terakhir adalah pengajuan proposal oleh OECD untuk pajak ekonomi digital. Nah, dari ke-15 action ini hanya action pertama ini yang belum mencapai kesepakatan, yaitu digital ekonomi. Oleh sebab itu, di tahun 2019 OECD mengajukan proposal untuk pajak ekonomi digital. Untuk proposal tersebut berisi 2 pilar, yaitu pilar pertama itu penentuan alokasi pemajakan, dan pilar kedua yaitu global anti-base erosion. Pilar pertama ini berfokus pada alokasi pemajakan, termasuk isu hubungan antar pemerintah dan pengusaha. Beberapa bagian proposal berisi alokasi lebih banyak ke pasar atau negara yurisdiksi pengguna, di mana nilai itu diciptakan oleh aktivitas bisnis yang mendorong aktivitas keterlibatan negara pengguna sehingga mengurangi potensi alokasi laba. Di sini artinya untuk pilar ini OECD lebih menekankan pemungutan pajak kepada negara di mana ekonomi itu dilaksanakan. Terus banyak negara yang terlibat dalam pembahasan BEPS ini menyetujui pilar ini untuk dibahas lebih lanjut. Namun, masih ada beberapa dari isi proposal yang memerlukan pertimbangan ulang, seperti transfer pricing rules yang berkaitan dengan pengembalian non-rutin. Hal tersebutlah yang perlu dimodifikasi. Di pilar pertama ini perlu ada yang dimodifikasi, sehingga ketika proposal ini terbit, tidak langsung disetujui. Terus yang di kedua ini ada pilar global anti-base erosion. Di bawah pilar kedua ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan yurisdiksi dalam mengenakan pajak atas keuntungan yang berbeda di setiap negara. Tentu tujuan pilar ini yaitu menyamakan
yurisdiksi pajak itu agar tidak terjadi perang pajak seperti itu. Terus yang keempat, analisis. Yang pertama saya melihat dulu alasan kenapa sih Amerika menolak. Dari data-data yang saya peroleh, yaitu Amerika menolak karena yang pertama, Amerika berpendapat bahwa konsensus tersebut telah mencapai jalan buntu. Tentu ini tidak relevan ya alasannya dengan perkembangan BEPS sendiri. Kenapa? Karena BEPS padahal sudah menemukan proposal yang menjadi dasar atau fundamentalnya yang berisi 2 pilar, namun entah mengapa Amerika mengatakan konsensus telah mencapai jalan buntu. Yang kedua, negara lebih baik fokus menangani masalah ekonomi dan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Padahal jika pajak digital ini sudah disahkan, tentu hal ini dapat membantu negara-negara dari COVID-19 karena kita ketahui bahwa ekonomi digital ini tidak terdampak, malah berkembang sangat pesat gitu di pandemi COVID-19 ini. Terus yang ketiga, Kementerian Keuangan Amerika Serikat melayangkan surat ancaman kepada negara-negara Eropa untuk tidak melanjutkan rencana pembahasan pajak internasional. Tentu ini menjadi tanya-tanya kenapa Amerika Serikat mengancam negara-negara Eropa untuk menghentikan pembahasan pajak internasional ini. Tentu Eropa juga tidak menggubris ancaman ini, bahkan Eropa menyiapkan plan B, yaitu jika pajak internasional ini tidak berhasil disepakati, maka pajak Eropa gitu di regional Eropa akan dibentuk seperti itu. Lalu juga yang keempat, Amerika mengancam akan melakukan pembalasan jika ada negara yang menarik pajak digital dari perusahaan asal Amerika Serikat. Tentu ini juga menjadi pertanyaan kenapa Amerika mengancam. Nah, untuk analisis sendiri saya melihat dulu kebijakan ekonomi Amerika Serikat gimana. Pertama saya melihat dari kebijakan dalam negerinya, di mana kebijakan Amerika dalam negeri seperti kita ketahui bahwa pemerintah Trump itu mendeklarasikan American First Again, artinya pemerintah lebih mengutamakan dalam negerinya daripada luar negerinya. Yang pertama yaitu semboyan Buy American and Her American. Ini menjadi kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Trump. Tentu ini memberi dampak yang sangat signifikan. Kenapa? Karena seluruh instansi pemerintah otomatis menggunakan produk yang dibuat dan dijual oleh penduduk Amerika Serikat sendiri. Tentu ini menjadi diskriminasi terhadap produk-produk impor. Terus yang kedua, kebijakan dalam negerinya yaitu reformasi pajak, di mana Amerika menurunkan pajaknya, baik pajak individu, corporation, maupun pajak lainnya, yang tadinya sebesar 35% menjadi 21%. Selain itu juga Amerika memberikan tax holiday bagi perusahaan-perusahaan yang berada di luar Amerika untuk kembali ke Amerika dengan memberi tax holiday sebesar 8%. Jadi hanya dipungut 8%. Selain itu juga transformasi yang dilakukan oleh Amerika dari reformasi pajak ini yaitu menurunkan pajak ekspor dan meningkatkan pajak impor. Seperti itu. Terus yang kedua, kebijakan luar negeri. Yang pertama itu trade defense. Ini seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat sangat proteksionisme di masa pemerintahan Donald Trump, di mana Amerika ini gencar mencari kesalahan-kesalahan negara orang lain dari praktek dagangnya, khususnya praktek impor, dan juga menaikkan pajak yang berakibat pada perang dagang. Terus yang kedua, Section 201. Section 201 ini merupakan bagian aturan dari WTO, di mana jika ada negara yang merasa dicurangi gitu oleh negara lain, maka barang yang berada di negaranya dapat dikenakan pajak yang sangat tinggi. Tentu Donald Trump melakukan proklamasi pajak terhadap mesin cuci dan panel surya, sehingga pajak mesin cuci dan panel surya ini sangat tinggi. Selain itu juga ada pajak aluminium, terus zaitun dan lain-lainnya. Selain itu juga Amerika Serikat keluar dari organisasi WTO. Seperti yang kita ketahui bahwa
Amerika Serikat itu merasa terjolimi oleh WTO karena dia merasa kalah terus di dalam sidang di WTO. Padahal sebenarnya Amerika Serikat itu selalu menang, namun tetap kekeh Amerika Serikat selalu terjolimi sehingga ia menghentikan memberi donasi. Tentu ini membuat WTO menjadi tengah-tengah seperti itu. Terus yang keempat juga kebijakan luar negeri Amerika, yaitu menegosiasi ulang seluruh kesepakatan perdagangan seperti NAFTA, TPP, TPIP, terus KORUS, dan kesepakatan perdagangan internasional lainnya. Terus dari data tadi, maka saya melakukan analisis. Yang pertama itu dari perspektif realisme. Dari pembahasan di atas dapat diketahui kebijakan Amerika di bawah pemerintahan Trump merupakan kebijakan realisme dengan mengutamakan keamanan ekonomi negaranya. Dalam studi HI, realisme merupakan pandangan pesimistis yang selalu menekankan kepada keamanan negara, kekuasaan, dan perang. Realis melihat konflik merupakan sifat yang melekat pada diri manusia yang dibawakan dalam mengolah sistem negara yang bersifat independen dan memiliki kedaulatan. Amerika cenderung mengabaikan otoritas negara lainnya ataupun organisasi yang menaunginya karena tujuan mereka hanya mencari kekuatan dan dominasi. Amerika Serikat mengedepankan unsur oportunistik dan paling pragmatis dalam memecahkan masalah. Seperti yang kita ketahui, pemecahan masalah di WTO, dia ya udahlah keluar aja gitu, sangat pragmatis. Terus dari teori konsep kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintah Trump bersifat proteksionisme yang cenderung diskriminasi terhadap produk impor. Karakteristik yang tidak percaya terhadap organisasi internasional juga menjadi landasan dasar kenapa Amerika Serikat menarik diri dari konsensus pajak digital global. Amerika memandang pesimis terhadap politik internasional. Hal tersebut terlihat dari Amerika yang menegosiasi ulang seluruh perjanjian perdagangan keluarnya dari WTO dan gencar menarikkan tarif impor. Terus dari kepentingan nasionalnya, karena konsensus ini bersifat global, maka negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut harus rela mengubah regulasi di dalam negerinya untuk disesuaikan dengan konsensus tersebut. Beberapa regulasi Amerika Serikat akan terimbas secara signifikan. Setidaknya terdapat 2 kebijakan AS mengenai pajak yang terdampak secara signifikan jika konsensus tersebut disepakati. Yang pertama yaitu kebijakan luar negeri yang tertuang di dalam P3B, di mana Amerika Serikat dapat menyesuaikan dengan kebijakan dalam negerinya. Jika konsensus ini disahkan, maka hak istimewa tersebut tidak ada lagi. Dan yang kedua yaitu Global Intangible Low Tax Income, di mana saat ini Global Intangible Low Tax Income ini sedang diturunkan oleh Presiden Donald Trump seperti itu. Lalu bab 5 kesimpulan dari data-data tersebut, saya mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama, proposal yang diajukan oleh OECD tidak sesuai dengan kepentingan negaranya. Terus yang kedua, Amerika Serikat tidak percaya dengan organisasi atau politik internasional. Yang ketiga, politik luar negeri Amerika Serikat bersifat proteksionisme sehingga sulit menerima hubungan yang bersifat multilateralisme. Lalu ada saran praktisnya, yaitu pemerintah Amerika Serikat sebaiknya tetap mengikuti proses konsensus tersebut hingga tuntas. Amerika Serikat dapat menyampaikan alasan dan poin-poin yang memberatkan Amerika sehingga inclusive framework tersebut dapat mencari alternatif lain untuk menemukan solusi yang terbaik. Penarikan diri Amerika Serikat justru dapat memicu perang dagang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan efeknya akan dirasakan juga oleh Amerika itu sendiri. Terus untuk saran akademisnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang membahas isu-isu seputar pajak ekonomi digital, inclusive framework BEPS, dan perkembangan politik Amerika Serikat terhadap politik internasional. Selain itu, penelitian ini juga bisa dikembangkan atau dilanjutkan dalam proses kelanjutan inclusive framework BEPS mengenai pajak ekonomi digital, di mana seperti yang kita ketahui di 2021 ini sudah berganti presiden dari Donald Trump menjadi
Joe Biden, tentu struktur politiknya juga akan berganti seperti itu. Demikian presentasi penelitian saya. Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Saudara Hafidz Nusantara yang telah memaparkan hasil penelitian skripsinya yang berjudul tadi penarikan diri Amerika Serikat ya, dari kesepakatan pajak ekonomi digital inklusif framework tahun 2020. Saya persilahkan kepada Pak Hasbi atau Pak Jaya yang ingin menanggapi. Pak Hasbi mungkin. Terima kasih Pak Hasbi. Sebenarnya saya langsung saja. Terlalu banyak ini waktu buat penjelasannya. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Halo, sudah kedengeran? Sudah kedengeran, Pak, tapi kecil, Pak. Iya, jadi waktu menjelaskannya terlalu panjang. Kedengeran? Halo? Iya, Pak Hasbi. Saya langsung saja ya. Pertama, saya di sini baca skripsinya Hafiz, kayaknya terlalu banyak ini ya Hafiz ya. Penjelasan pajaknya ketimbang dinamikanya. Pak, suaranya kecil, Pak, nggak kedengeran, Pak. Ya, keren Pak. Dengar, udah. Jelas. Jadi pertama yang saya mau komentari adalah Hafiz terlalu di skripsinya itu terlalu menjelaskan pajak ekonomi digitalnya ya, ketimbang dinamikanya kenapa Amerika itu menarik dirinya itu sendiri gitu. Terlalu lebih menjelaskan konsep ekonomi digital, terus di sini ada lagi saya ngerasanya kayak terlalu ekonomi ya gitu, maksud saya gitu. Itu pertama. Yang kedua saya lebih ekspektasi saya adalah kamu lebih mengarah ke HI-nya gitu. Hubungan internasional itu maksudnya dinamika Amerika dalam penarikan dirinya itu sendiri gitu. Ketimbang kamu menjelaskan ekonomi digitalnya itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Hafiz kalau di latar belakang kalau tidak salah itu kamu ada gambar gitu. Saya selalu memberitahu ke mahasiswa kalau misalkan ada gambar itu tolong dijelaskan gitu, maksud saya. Maksud hubungan dari gambar itu apa gitu, tolong dijelaskan lebih rinci gitu. Enggak tiba-tiba gambar itu ditaruh terus kamu menganggap orang lain itu paham gitu bahwa gambar itu ditaruh apa maksudnya gitu. Kamu harus jelasin juga itu gambarnya untuk apa dan kemana arahnya gitu. Terus
kalau dari masalah apa dari permasalahan yang diambil itu bagus sebenarnya kalau kamu menjelaskan dinamikanya gitu. Dinamikanya di dalam segi skup hubungan internasional, mengapa sih Amerika keluar gitu. Lebih bagus ke sana ketimbang kamu ranahnya ke arah terlalu ke ekonomi gitu. Ekonomi digital kamu jelasin, terus apa internetnya kamu jelasin. Maksud saya jangan, ya nggak apa-apa gitu untuk satu satu paragraf sih nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak jadi saya bacanya juga kayak apa, ini mau kemana arahnya gitu. Terus kemudian di kerangka dasar pemikiran saya melihatnya untuk konsep kepentingan nasional kayaknya terlalu sedikit kamu menjelaskan kepentingan nasional. Jadi maksud saya gini, kerangka dasar pemikiran itu, teori-teori yang kamu ambil itu ataupun konsep-konsep yang kamu ambil itu, kamu gunakan itu untuk menjawab. Tadi kan kamu udah bilang juga, ini pisau analisis saya. Jadi kalau pisau analisisnya kamu tidak terlalu menjelaskan, akhirnya apa yang kamu gunakan itu untuk apa gitu. Kayak misalkan kayak konsep kepentingan nasional, kamu cuma jelasin 2 paragraf. Lah, ini jadi kayak ngambil-ngambil aja gitu loh. Kayak menjelaskan definisi doang gitu, Hafiz. Ya kan? Terus konsep teori-teori ini gitu, maksudnya harus kamu jelasin juga gitu. Apa sih maksud dari teori kamu itu ke dalam permasalahan kamu itu sendiri gitu. Terus di bab 2 kayaknya coba kamu lihat di bab 2 di 2 paragraf awal itu kayaknya beda sendiri. Maksud saya beda sendiri, format penulisannya kayak beda sendiri gitu. Sama yang di bawahnya. Sama yang setelah-setelahnya gitu. Jadi kamu harus edit, maksudnya kalau edit itu seharusnya keseluruhan gitu. Kalau misalkan ngedit tulisan tuh begitu gitu. Yang 2 paragraf di atas lebih di PDF saya ya. Saya dapatnya 2 paragraf awal tuh kayak beda sendiri ngeditnya gitu. Yang di atas spasinya kecil, yang di bawahnya spasinya rada-rada lebar. Itu masalah teknis ya. Nanti kamu ini dibetulin aja. Terus yang saya komentari dari bab 2-nya adalah yang kamu lakukan di bab 2, penemuan teknologi internet ya di subbab kamu tuh. Terus ada revolusi industri 4.0. Enggak, maksud saya ini kayaknya bab 2 ini penting nggak penting gitu. Kenapa? Penting nggak pentingnya? Maksud saya kalau yang kayak gitu dijelaskan sedikit gitu. Sedikit aja gitu. Yang harus kamu jelaskan itu sebenarnya siapa aja sih gitu. Siapa aja yang misalkan yang penarikan diri itu sebenarnya bukan pajaknya kan, tapi penarikan diri dari organisasi yang membuat kebijakan pajaknya itu sendiri kan? Bukan begitu, Hafiz ya? Penarikan diri dari konsensus yang tersebut, Pak. Konsensus, betul. Yang harus kamu jelaskan adalah konsensusnya. Gitu. Siapa yang membuat konsensusnya itu? Misalkan OECD gitu. Kamu harus jelasinnya OECD-nya gitu. Jadi tidak hanya kamu jelasin si Amerika, tapi lawan si Amerika tuh siapa gitu. Gitu. Berarti kan aktornya kamu harus jelasin ketimbang kamu jelasin internet, kamu jelasin industri 4.0 gitu. Maksud saya seperti itu gitu. Aktor-aktornya kamu harus jelasin gitu. Itu. Terus tadi kalau
kalau tidak salah saya mendengarkan di bab-bab analisa, bab terakhir, kamu ceritain bahwa Amerika mengancam akan melakukan pembalasan jika ada negara yang menarik pajak digital dari perusahaan Amerika, asal Amerika. Maksud saya gini, di bab analisa adalah bab di mana kamu seharusnya menjawab pertanyaan permasalahan, tapi bukan lagi kamu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Kok bisa sih gitu? Kok bisa sih gitu? Kok jadi pertanyaan? Tapi seharusnya di bab 4 itu kamu udah lebih detail menjawab pertanyaan penelitian itu kamu sendiri gitu. Ya, itu aja sih Pak Ismail. Saya kembalikan lagi ke Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Ini Hafiz dicatat ya tadi ya, masukan dari Pak Hasbi, segala macamnya. Mungkin Hafiz ada tanggapan dulu dari Pak Hasbi komentarnya. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kenapa ini menjelaskan banyak teknologi? Sebenarnya di skripsi saya itu nggak terlalu menjelaskan banyak teknologi Pak. Saya hanya membaginya menjadi 3 aktor, di mana yang pertama itu mengenai MNC, terus yang kedua itu mengenai organisasi internasional, dan yang ketiga itu mengenai negara Amerika Serikat diri sendiri. Mungkin tadi karena presentasi saya kelamaan di mengenai teknologi, maka tanggapannya seperti itu. Padahal di situ juga ada bab-bab lain itu berupa bagaimana sih MNC itu berkembang, di mana MNC teknologi itu berkembang mengalahkan bahkan tambang seperti oil dan gas, dan juga praktek-praktek MNC dalam kesilangan itu sendiri. Terus yang kedua juga ada. Coba Hafiz dilihat di bab 2-nya deh. Bab 2-nya dilihat. Bab 2-nya dilihat. Coba bab 2-nya kan kamu ngejelasin coba lihat sejarah ekonomi digital. Ya. Terus penemuan teknologi internet. Ya kan? Ada kan? Iya, penemuan teknologi internet. Revolusi industri 4.0. Maksud saya yang kayak gini nih kayak sebenarnya nggak perlu dijadiin subbab gitu. Dijelasin secara sedikit aja gitu. Gitu. Kayak penting nggak penting sih. Jadi terlalu jauh gitu. Ya Pak, sebenarnya itu pengantar saya Pak. Kenapa sih perusahaan MNC ini menjadi dominan gitu di dunia? Ya itu tadi penjelasannya itu di sebab-sebab itu, bahwa ternyata teknologi ada efisiensi, itu juga saya dibahas di revolusi industri 4.0. Terus ada juga asal muasalnya bagaimana nih MNC bisa berkembang, saya juga bahas di subbab mengenai ekonomi digitalnya. Terus ada lagi mengenai ya komputer sama internet itu hanya sebagai kayak kata pengantar gitu Pak. Kenapa teknologi itu bisa ada dan bagaimana proses pengembangannya gitu. Karena kita tidak ujuk-ujuk tahu-tahu oh ini MNC teknologi kan, padahal kita nggak tahu teknologi itu seperti apa, terus proses transformasi datanya seperti apa. Dengan pembahasan internet itu kan kita tahu oh ternyata transformasi datanya itu menggunakan kabel loh, seperti ini nih, awalnya seperti ini gitu, seperti itu Pak. Terus di situ juga makanya saya setelah itu saya bahas lagi mengenai negara-negara mana nih yang mendukung teknologi tersebut sehingga menjadi dominasi. Nah, di situ juga saya menampilkan tabel 21 di mana Amerika itu menjadi dominan karena memang dia mendukung teknologi tersebut, lalu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Terus ada juga Cina, India, Korea seperti itu. Terus setelah itu kan saya bahas mengenai perusahaannya. Terus setelah saya mengenai perusahaannya, terus saya juga membahas mengenai kecurangan-kecurangannya tersebut. Seperti itu Pak. Jadi emang itu rule-nya sih Pak, di setiap konteks paragraf-paragraf itu ada data-data yang memang sangat dibutuhkan untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya Pak. Jadi kalau misalnya saya potong gitu, misalnya mengenai internet, mengenai perkembangannya aja, nanti kita tidak tahu nih Pak, bagaimana sih internet itu, terus bagaimana cara transfer datanya seperti itu, nanti malah menjadi rancu seperti itu Pak. Terus untuk yang kedua tadi mengenai gambar deskripsi di bab 1 ya Pak.
Sebenarnya di bab 1 itu mengenai gambarnya itu sudah saya deskripsikan, Pak, di aliannya atasnya, Pak. Jadi saya jelaskan dulu bla 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 bla, terus baru saya tampilkan gambarnya nih, Pak. Oh, seperti ini gambarnya, biar lebih mudah dipahami seperti itu, Pak. Nah, di sini coba saya lihat dulu bab 1. Nah, di gambar itu di atasnya ada, nah di sini kan saya menceritakan MNC berbasis teknologi memiliki keuntungan lebih dibandingkan oleh MNC di sektor lain. Nah, di situ saya jelaskan di atasnya tuh, Pak. Gambarnya ditayangkan, Hafid. Oh, siap, Pak. Baik, Pak. Ini, Pak. Ini kan gambar yang dimaksud oleh Pak Hasbi. Terus padahal sebelumnya di sini di atas sudah ada penjelasan nih, Pak. Di mana 2019 industri sektor energi memimpin kapitalis terbesar, sedangkan teknologi consumer service 16 bla 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 bla. Terus pokoknya ini menjelaskan detail mengenai grafik ini, Pak. Bahkan dilanjut sampai di bawah-bawahnya, Pak. Ini ada sampai mendetailnya seperti itu, Pak. Ini ada angka-angkanya. Dan ini saya rangkum di dalam grafik ini, Pak, agar lebih lebih enak dilihat gitu, Pak. Karena kita tahu kalau baca tulisannya gini juga kita nggak bakal dapat gambarannya, Pak. Untuk memahami pembaca, tentu saya menampilkan grafik ini di dalam latar belakang tersebut, Pak. Terus pertanyaan ketiga tadi, bab 2, beda tulisan. Oh, baik, Pak. Sebenarnya tulisannya tetap sama, Pak, Tim Sing Roman 2. Cuman bedanya mungkin terlihat beda karena yang satu agak menjorok ke dalam ya, Pak. Jadi mungkin agak terlihat beda. Nah, ini bab 2. Ini. Baik, ini kan di bab dan yang bawahnya berbentuk subbab menjorok ke dalam, Pak. Mungkin jadi agak terlihat beda, padahal ini semuanya sama, Pak. Untuk ininya juga saya sama, Pak. Jaraknya spasinya 2, tidak ada perbedaan, Pak. Seperti itu, Pak. Coba ini karena kamu ini menjorok ke dalam. Kamu ke Word-nya deh. Kamu ke Word-nya. Ini kan PDF. Coba ke Word-nya deh. Kalau kamu nggak percaya, di bab 2 itu kamu ke Word-nya. Ya. Kamu coba keluarin Word-nya. Baik, Pak. Bentar, Pak. Saya buka dulu Word-nya. Coba kamu keluarin Word-nya. Kalau kamu nggak percaya bahwa itu tulisannya beda, itu saya ngomongnya masalah spasi. Itu satu. Itu kamu kurang tanggap, berarti kurang dengar ya. Yang kedua, coba kamu keluarin kenapa saya kasih tahu selalu mahasiswa bahwa setiap gambar tabel itu perlu dijelaskan. Di bab 2, kamu menjelaskan kebangkitan perusahaan multinasional berbasis digital. Di situ ada tabel. Namanya tabel peran pemerintah terhadap perkembangan teknologi. Di atas kamu tidak menjelaskan negara-negara apa aja. Yang namanya judulnya peran pemerintah terhadap perkembangan teknologi, berarti kamu menjelaskan pemerintah-pemerintah apa aja di tabel kamu yang perannya itu mempunyai andil dalam perkembangan teknologi. Ada di India, ada Indonesia, ada Cina, ada Korea Selatan. Itu kamu harusnya jelasin gitu. Ya. Karena soalnya judulnya adalah peran pemerintah. Jadi entah itu di atas, entah itu di bawah, Indonesianya kamu jelasin perannya tidak banyak gitu, kayak gitu. Jadi nggak banyak-banyakin makan halaman terus tiba-tiba gede gitu tabel, terus nggak ada penjelasannya juga gitu. Di bab 2 coba lihat. Kalau kamu nggak percaya yang tadi bab 2, kamu lihat di Word-nya, terus kamu ganti spasinya 1,5. Oh iya, Pak. Untuk bab 2 ini saya akui, Pak, spasinya masih 1,5, Pak. Iya kan, benar kan? Iya, Saya Pak, nggak ngomongin itu formatnya terlalu menjorok atau terlalu mendalam, tapi karena Pak. itu sempit gitu kelihatannya, Iya, Pak. beda sama yang lain gitu. Itu masalah teknis gitu, maksud saya nggak usah terlalu dibahas. Baik, Gitu. Siap, Pak. Masalah teknis tuh gampang nanti setelah sidang ataupun setelah ini. Kalau teknis tuh gitu, saya nggak perlu bantahan sebenarnya tadi. Masalah teknis tuh nggak masalah buat saya, tapi
karena kamu diperbaiki membantah nanti, gitu. Hafid. Seharusnya tinggal Waktu dibenerin aja gitu. menyerahkan itu harus rapi, ya. Kenapa Pak Dekan Siapa? kecil, Pak? Ya enggak, waktu menyerahkan udah harus rapi itu. Nggak Iya. ada lagi perbedaan. Oh, siap, Pak. Kan Baik, pure Pak. word tuh ya. Yang Nanti saya diutarakan teliti kan. lagi, Pak. Iya. Baik, Pak. Itu. Tadi kalau ngomongin yang tadi gambar apa tabel itu seharusnya ada penjelasan gitu. Baik, Pak. Baik. Cukup Pak Hasbi ya dan Hafiz. Ya, cukup, siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari saya, Hafiz, mungkin nanti disisir lagi dari ulang ya, dari benar-benar dari awal sampai akhir gitu ya, kata per kata. Mungkin ada beberapa yang tadi yang dikatakan sama Pak Hasbi juga, yang apa namanya peran pemerintah juga itu Hafiz tidak mencantumkan sumbernya gitu ya kan. Terus juga ada beberapa yang apa namanya ya soal teknis lah, mungkin nanti bisa disisir lebih lanjut gitu kan. Lebih benar-benar teliti, jadi skripsinya Hafiz itu benar-benar no typo, no apa gitu kan. Jadi biar lebih terlihat lebih keren gitu kan. Terus juga nanti ini Hafiz ada beberapa term ekonomi ya yang bagi kita penstudi HI gitu kan masih belum paham masalah tentang apa namanya term-term ekonomi seperti ini gitu kan, atau bagi masyarakat awam nanti kan akan membaca skripsinya Hafiz gitu masih kurang awam, jadi bisa lebih lanjut lagi diperjelas lagi, misalkan kayak tadi ada apa namanya ya, ada tax haven atau apa gitu ya, mungkin term-term bahasa ekonomi gitu ya, nanti diberi penjelasan sedikit aja, entah itu bisa melalui catatan kaki, misalkan tax haven adalah bla bla gitu kan, ini. Jadi pembaca bisa menjadi lebih mengerti bahwa apa yang dimaksudkan ditulis oleh Hafiz di situ, oh ini loh yang dimaksudkan gitu ya. Itu saran dari saya. Terus juga masalah judul di bab ini ya, bab 2 ya. Kira-kira menurut Hafiz sebenarnya itu multinational corporate atau corporation atau seperti apa sih sebenarnya? Soalnya multinational corporate, Pak. Saya mengakui banyak tiponya, Pak. Nah, jadi mohon disisir lagi biar lebih konsisten, lebih ajak gitu ya, multinational. Soalnya tadi di apa namanya di presentasi dari Hafiz tuh multinational corporate, di sini corporate nih corporate, terus ada lagi multinational corporation gitu ya. Jadi mungkin disisir lebih lebih teliti lagi gitu ya. Terus juga menurut Hafiz ini kan analisis penarikan diri Amerika Serikat ya. Tadi Hafiz menjabarkan ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat melakukan penarikan diri. Menurut Hafiz tadi apa aja? Alasan yang pertama, kebijakan bertentangan dengan kebijakan nasional, di mana di kebijakan sebelumnya Amerika ini mempunyai keunggulan. Keunggulannya itu perjanjian yang telah disepakati di P3B itu bisa berubah berubah berdasarkan pajak Amerika Serikat sendiri. Itu dinamakan latter intent. Yang kedua, pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan luar negerinya bersifat proteksionisme, sehingga untuk percaya sama politik luar negeri itu berkurang seperti itu. Terus yang ketiga, sebentar ya lupa. Yang ketiga, Amerika Serikat sendiri tidak percaya dengan organisasi dan politik internasional. Hal ini terlihat dari analisis saya, di mana dia keluar dari WTO, bahkan mengancam organisasi-organisasi lainnya. Bahkan sempat juga keluar dari WHO juga. Tercermin dari situ. Berarti kalau saya lihat dari kesimpulannya Hafiz ya, ini kan ada di halaman 87 ya, bahwa ada proposal yang diajukan oleh OECD tidak sesuai dengan kepentingan negaranya, negara Amerika Serikat. Yang dimaksud, Amerika Serikat tidak percaya dengan organisasi atau politik internasional. Ya kan? Terus ada politik luar negeri Amerika Serikat bersifat proteksionisme sehingga sulit menerima hubungan yang bersifat multilateralisme gitu ya. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu, untuk garis besarnya itu aja sih, Mas.
Oh gitu. Nah, jadi kalau seperti itu yang dijabarkan di bab 4-nya ya poin-poin itu. Yang tadi politik luar negeri Amerika, proteksionisme, terus juga tidak percaya dengan organisasi politik internasional gitu ya. Terus dia juga proposal OECD tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi bisa lebih diringkas lagi pas di bab 4-nya benar-benar tertuju bahwa 3 poin tersebutlah yang menjadi alasan penarikan diri. Tentunya bukan hanya sekedar klaim, kan ini kayaknya akan nanti Hafidz akan membuktikan nih mengapa Amerika Serikat tidak percaya dengan organisasi atau politik internasional gitu ya. Nah itu nanti Hafidz mencari lebih lanjut data-data atau statement-statement atau seperti apa gitu ya data valid yang merujuk bahwa Amerika Serikat tidak percaya dengan organisasi internasional gitu ya. Mungkin ini lebih spesifik aja Hafidz ya dalam konteks ini. Seperti apa misalkan Amerika Serikat tidak terpercaya sama OECD, mungkin ada data validnya seperti apa gitu. Soalnya di sini tadi saya lihat juga ada kebijakan dalam negeri misalkan di sini tentang terkait dengan dengan WTO. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam ke dalam section mana nih gitu. Jadi bisa lebih sebenarnya gini ya Fitz ya. Di bab 4.3 itu kan jawabannya ya kalau menurut saya ya. Itu kan udah mulai analisis pendidikan diri segala macam, itu udah mulai 3 poin yang tadi itu. Jadi bab 4-nya udah langsung masuk ke 3 poin tadi. Nah, nanti Hafidz sendiri itu meleburkan aja dari pisau analisis yang realisme, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri untuk disatukan antara data valid dari dari data-data yang Hafidz berikan, dipadu-padankan sama kutipan-kutipan dari Hafidz mengenai tentang realisme seperti ini, kebijakan luar negeri seperti ini. Jadi bisa terlihat lebih memblend antara pisau analisis yang dipakai oleh Hafidz dengan data-data yang diperoleh oleh Hafidz itu. Kira-kira ada tanggapan atau seperti apa, Hafidz? Sebenarnya hal itu sudah dilakukan, Pak. Cuman dalam berbentuk narasi gitu, nggak poin-poin. Jadi mungkin nggak terlihat ya, Pak. Kalau dibaca iya Pak, kalau misalnya dibaca lebih detail itu juga ada penjelasannya Pak, kenapa Amerika itu bersifat realisme, karena dia tidak percaya politik luar negeri. Hal ini terlihat dari penarikan diri Amerika Serikat dari WTO dan sebagainya seperti itu Pak, dari poin-poin situ Pak. Nah, jadi terus juga di bab 4 ya, ini judul bab 4 sama judul subbab 4-nya itu kan sama ya. Mungkin bisa diganti aja, maksud saya nanti di bab 4-nya benar-benar sama, nanti di judul subbab 4.3-nya itu nggak ada judul itu lagi, jadi langsung memblendkan aja gitu. Analisis aja ya Pak. Analisisnya dari situ langsung memblendkan aja ke data-data valid yang sudah Hafidz dapat gitu ya. Misalkan tadi Hafidz mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak percaya sama organisasi internasional atau politik internasional gitu ya. Nah, ini diberikan data validnya, misalkan ternyata Amerika Serikat keluar dari WTO, keluar dari organisasi apa, itu kan datanya seperti itu. Nah, terus tinggal sama Hafidz diblendkan aja sama analisis yang tadi Hafidz di 4.3 itu tentang mengenai realis atau kepentingan nasional atau kebijakan luar negeri gitu ya. Nah, itu dipadu-padankan. Jadi biar pembaca tuh lebih enak gitu ya, antara ini data validnya, ini sebagai pisau analisisnya. Kurang lebih seperti itu Hafidz itunya. Baik Pak. Siapa? Dimengerti ya Hafidz ya? Iya Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Sementara itu saja dari saya. Kemudian dari Pak Jaya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ismail selaku pimpinan sidang. Saya selaku penguji ketiga dan sekaligus pembimbing, mungkin tidak banyak ya, karena pertanyaan-pertanyaan saya sudah saya lakukan pada saat proses bimbingan. Mungkin saya sifatnya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh penguji 1 maupun penguji 2 ya, buat Hafiz, nanti itu tolong diperhatikan. Kemudian dari saya sendiri mungkin untuk menyempurnakan apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin terkait di bab 1 ya,
Hafiz di latar belakang, kalau bisa itu dijelaskan ya, atau ditambahkan terkait dengan pemain-pemain di ekonomi digital ya, yang kalau bisa ada market share-nya ya. Di sini kan disebutkan ada Amazon dan sebagainya, itu yang Amerika. Mungkin dari negara-negara lain kalau ada yang pada akhirnya nanti dianggap sebagai saingan oleh Amerika ya. Memang untuk digital Amerika kan masih leading ya. Itu di latar belakang ya. Nah, kemudian di situ juga ada gambar kamu cantumkan. Nah, mungkin ini sifatnya teknis. Kalau untuk gambar ya, cara penulisannya tolong judul gambarnya jangan di bawah tapi diletakkan di atas ya, sentris. Kemudian baru di bawah sumbernya kamu sebutkan gitu ya. Seperti itu. Itu teknis ya. Kemudian untuk di kerangka dasar pemikiran ya. Kamu kan mengambil ada 2 konsep dan 1 teori ya. Teori besarnya liberalisme ya kamu di situ. Realisme ya. Realisme, Pak. Ya. Nah, kalau bisa ketika kamu memilih realisme itu dikaitkan dengan penelitian kamu. Kenapa kamu memilih realisme? Jadi jangan seakan-akan berdiri sendiri gitu sebagai suatu konsep hanya definisi atau teori hanya berupa definisi, tapi coba dikaitkan dengan relevansinya dengan masalah penelitian kamu ya. Kemudian kalau bisa sebelum masuk kepada penjelasan teori dan konsep yang kamu tulis, itu mencantumkan ya penelitian sebelumnya, kalau bisa dalam bentuk jurnal ya, paling tidak 2 ya, sehingga penelitian kamu bisa terlihat apakah ada kebaruan atau ya mengulang penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya pernah ada, nah kamu bisa menampilkan kebaruan dari penelitian kamu ya. Jadi coba dicari jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah penelitian kamu. Nah, nanti dicantumkan sebagai pembanding ya dengan penelitian kamu. Di mana bedanya gitu ya. Kemudian untuk bab 3, ini kan dari hasil penelitian kamu kan kenapa Amerika menarik diri gitu ya. Itu kan ada 3 hal ya, karena isi proposal, karena ada ketidaksesuaian kepentingan Amerika, maupun karena Amerika merasa dirugikan ya di dalam kancah pergaulan internasional. Nah, kalau bisa isi proposalnya siapa tadi EOCD itu coba digambarkan ya di bab 3 gitu ya. Karena di dalam kesimpulan kok dimunculkan ya, termasuk sebetulnya di bab 1 mulai disinggung tuh ya, terkait dengan masalah isi proposal secara garis besar saja gitu ya di OECD gitu ya. Terus juga terkait dengan itu kepentingan Amerika dalam kaitan ekonomi digital itu seperti apa supaya HI-nya lebih kuat ya muncul di situ. Kemudian di bab kesimpulan ya, kalau bisa itu saya lebih senang, kenapa ya, lebih enak dibacanya dalam bentuk poin-poin aja. Jadi berdasarkan bla 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 bla, maka kami menyimpulkan 1, 2, 3, macam-macam ada 3 ya dari analisis kenapa Amerika menarik diri. Itu mungkin pimpinan sidang dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaya. Hafiz, ada yang ingin ditanggapi? Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Untuk ini kayaknya lebih banyak teknis, cuma ada 1 substansi yaitu mengenai bab 3 tadi, kenapa proposal yang diajukan tidak ditampilkan di situ. Sebenarnya saya sudah cantumkan Pak dengan subtema pilar 1 dan pilar 2 BEPS Pak. Itu proposal yang diajukan di dalam OECD itu. Isinya itu juga saya sudah bahas bahwa yang 1 itu mengenai alokasi pemajakan, dan yang kedua itu bagaimana strategi negara agar kuat itu tidak terjadi profit shifting dan base erosion seperti itu Pak. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, terima kasih Hafiz.
sudah cukup ya seksi kali ini. Sesi selanjutnya kita akan, para dosen penguji akan melakukan rapat internal sementara. Mohon Hafiz untuk keluar dulu dari room Zoom meeting ini. Nanti akan diinfokan kembali untuk hadir Baik, Pak. sekaligus pengumuman. Silakan Siap, Pak. Hafiz.